Oke, hai Sobat Koko, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini, Koko lokasi Q&A-nya agak sedikit berbeda. Jadi ini Koko lagi di sebuah cafe, nama kafenya itu Momo Juice and Bar ya. Jadi lokasinya nih nggak jauh dari rumah Koko deh pokoknya. Oke. Terus nggak lupa juga ini Koko ada bawa masker, cuman pas ngomong ya Koko nggak pakai masker deh. So di video kali ini Koko akan menjawab beberapa Q&A dari teman-teman juga ataupun yang udah tanya-tanya di kolom komentar YouTube Koko ya. Nah, mau tahu jawabannya? Yuk langsung saja. Ya baik, jadi di sini Koko sudah menyediakan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi Koko udah screenshot ya. Koko udah screenshot terus bakal Koko jawab di video kali ini ya. Oke, ini sudah ada pertanyaan dari Siap Rudin. Kok mau nanya? Oke. Saya akan pakai data sekunder untuk uji SPSS. Apa semua bentuk bilangan variabel harus sama? Misal variabel X saya EPS dalam persentase, der X dan variabel Y harga saham RP apa harus diubah dalam bentuk persen semua ya kok? Ya, jadi ini gak wajib ya. Jadi gak wajib diubah ke dalam bentuk persen semua. Cuman saran Koko kalau misalnya bentuknya dalam persentase di misalnya nih di EPS nih persentase kan, ya kamu jadikan ke desimal aja gitu. Jadi kamu jadikan ke desimal terus tinggal masukin ke tabulasi data gitu loh. Begitu juga dengan DER, kalau misalnya dia persentase ya kamu bagikan dengan 100 ya berarti kan dia jadi bilangan desimal tuh. Nah kamu masukin ke dalam tabulasi data ataupun di data SPSS. Nah untuk yang harga saham RP ya RP nya kamu gak usah tulis. Ya misalnya 500 ya tinggal tulis 500. Kalau misalnya 5000 ya gak usah dikasih titik. Jadi cuma 5 nolnya 3 jadi itu artinya 5000 gitu. Kalau misalnya 10.000 ya gak usah dititik juga gitu loh ya. Oke. Jadi gak wajib kecuali Koko kasih tahu kalau misalnya nih dia kamu misalnya jutaan, triliun, miliaran ini kan banyak banget kan nominalnya digitnya kan banyak tuh. Nah itu kamu bisa kecilkan dengan transformasi ya, transformasi seperti log 10 ataupun logaritma natural ataupun ln. Nah untuk tutorial ini sudah pernah Koko bahas di video-video Koko yang sebelumnya. Jadi tinggal cari aja deh intinya ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Agus Maulana. Help me. Wow. Oke, siap. Koko bantu ya. Kok kalau kurvanya terlalu tumpul dan kurvanya terlalu lancip ke atas, solusinya gimana kok? Data saya pakai sekunder laporan keuangan per manufaktur 2016 sampai 2018. Oke. Jadi kalau kurvanya terlalu tumpul berarti dia berbentuk lonceng kah? Kalau misalnya berbentuk lonceng ya berarti bagus dong, berarti kan normal. Tapi kalau misalnya bentuk kurvanya sangat tinggi, terus beradanya di pojok kiri apapun pojok kanan atau di pokoknya intinya nggak di tengah-tengah, ya berarti itu kamu harus transformasi. Nah ini sudah pernah Koko bahas dan ini tepatnya kamu komentar di video Koko yang transformasi data. Ya kamu lihat aja itu video Koko, kamu lihat secara detail perlahan-lahan ya. Ini Koko udah jelasin kalau misalnya sebelah kiri cocoknya pakai transformasi apa, kalau sebelah kanan cocoknya pakai transformasi apa, ya kamu lakukan aja sesuai tutorial Koko. Dan kebanyakan ya benar-benar ikutin tips Koko atau tutorial Koko itu hasilnya jadi normal kok. Ya, ini datanya sekunder laporan keuangan ya pas banget gitu, cocok banget ya. Tapi kalau misalnya memang nggak berhasil ya nggak apa-apa, kamu bisa gunakan outlier data ataupun uji Z-score ataupun beberapa jenis tutorial Koko yang lainnya, tinggal dicek aja, oke? Oke, ini ada pertanyaan dari Julfikar Tifamardani. Oke, semoga dijawab. Oke, jadi itu gini ya. Koko itu pasti jawab deh. Kamu bisa cek video-video Koko yang sebelumnya, komentar-komentarnya itu pasti Koko jawab. Cuman mungkin untuk sekarang karena terlalu banyak, jadi Koko mungkin sedikit slow respon, tapi pasti Koko jawab. Jadi tinggal tunggu aja ya, oke? Kok kenapa ya data tidak normal walaupun outlier sudah dibuang? Saya pakai data primer, variabel bebas 2 dan terikat 1. Oke, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan juga ya. Jadi gini, kalau untuk data primer sebelum masuk ke data uji asumsi klasik ataupun
seperti normalitas, salah satunya kamu harus pahami dulu bahwa aduh gila. Oke, Koko lanjut ya. Bahwa itu ada uji kualitas data ya. Jadi itu ada uji validitas dan ada uji reliable. Nah, dimana kamu harus perhatikan bahwa item pertanyaan punya kamu itu harus sudah valid dan reliable semuanya. Nah, cara untuk melihat apakah valid itu dimana R hitung harus lebih besar dari R tabel untuk masing-masing item pertanyaan. Jadi kalau misalnya di primer itu ya, Koko jelasin sedikit ya. Di primer itu kan contohnya X1 nih. X1 memiliki 5 indikator. Oke, misalnya A, B, C, D, E. Nah, dari A, B, C, D, E ini kan otomatis dipecah lagi menjadi beberapa pertanyaan. Misalnya nih, A sampai E itu masing-masing ada 2 pertanyaan. Berarti total item pertanyaan kan ada 10. Nah, dari ke 10 ini usahakan semuanya harus valid. Semuanya ya. Nah, caranya tadi Koko bilang dimana R hitung harus lebih besar dari R tabel. Nah, R hitung didapatkan dari output yang ada di SPSS. Sedangkan kalau R tabel ya kamu bisa download di internet mungkin, dan yang Koko sarankan kamu search saja R tabel. Dan biasanya sih yang muncul yang Junaidi apa gitu deh, Junaidi, R tabel Junaidi deh. Nah, itu bagus banget, itu referensi Koko juga salah satunya dulu pas kuliah. Terus selanjutnya untuk diuji yang keduanya itu ada reliabilitas. Oke. Ya, itu nilai Cronchbet alpha. Jadi kamu harus perhatikan di mana nilai Cronchbet alpha untuk total item pertanyaan itu harus lebih besar dari 0,06. Nah, gini. Tadi kan contohnya ada 5 indikator, masing-masing 2 pertanyaan, berarti totalnya kan ada 10. Nah, dari ke 10 itu nanti kan ada total X1. Nah, total X1 ini yang nanti diujikan dan dicarikan nilai reliabilitasnya dulu. Dimana kalau misalnya dia di bawah 0,6 atau misalnya dia cuma 0,1, 0,2, 0,3, ya itu berarti masih belum valid, masih belum reliable, sorry. Ya, jadi dan Koko sebelum masuk ke outlier kamu cek dulu data-data seperti berikut. Karena bisa jadi itu salah satu penyebabnya yang menyebabkan data kamu tidak normal walaupun sudah di outlier berkali-kali. Gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Harian Mary. Kok mau tanya, apakah bisa melakukan Z-score 2 kali? Soalnya pada saat penguji pertama tidak lulus normalitas dan multikolinialitas. Mohon bantuannya kok. Iya, baik. Jadi uji Z-score ini gini ya. Uji Z-score itu kan sebenarnya Koko udah jelasin tuh di tutorial ya, dimana kamu menghilangkan angka-angka yang benar-benar kayak misalnya nih angka-angka yang 2,5 ataupun sampai 3 dengan sampel di bawah 80. Terus kalau misalnya di lebih dari 80 ya hilangkan angka berapa sampai ke berapa gitu loh. Terus kalau misalnya dia ada yang negatif tapi angkanya seperti itu juga, ya kamu bisa hilangkan juga gitu loh. Jadi dia bisa hilangkan yang negatif maupun yang positif. Contohnya gini nih, misalnya di bawah 80 nih, ya kan, di bawah 80. Terus angkanya itu, angka Z-score-nya itu contohnya ada yang 3, terus ada yang minus 4. Nah, dua-duanya itu kamu hilangkan supaya nanti nggak usah double 2 kali uji Z-score gitu loh. Karena uji Z-score memang sedikit berbeda dengan uji outlier yang boleh dilakukan berkali-kali mungkin sampai normal gitu. Tapi kembali ya, ini tergantung dengan variabel kamu juga ya, karena Koko nggak tahu juga variabel kamu seperti apa. Terus kalau misalnya agak normal-normal terus atau masih tidak lulus di normalitas dan multi, ya mungkin bisa coba dengan transformasi data ataupun tutorial sejenis lainnya gitu ya. Oke, sekian video Koko kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika Koko upload video-video terbaru yang pastinya bermanfaat buat teman-teman. Oke. Selanjutnya jangan lupa juga untuk klik tombol share ya. Dan jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar dan Koko pasti akan balas satu-satu. Oke. See you in the next video.